Halo teman-teman, kembali lagi pada pembelajaran IPA kelas 4. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Pada video kali ini kita akan belajar 3 hal mengenai tumbuhan. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana tumbuhan membuat makanannya sendiri. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana proses terjadinya fotosintesis. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari mengapa fotosintesis sangat penting untuk semua makhluk hidup. Sebelum memulai pembelajaran, pernah nggak kalian bertanya-tanya, bagaimana ya cara tumbuhan untuk mendapatkan makanan? Apakah tumbuhan merasa lapar seperti manusia dan hewan? Atau mungkin sebaliknya? Nah, untuk mencari tahu jawabannya, yuk simak videonya. Pokok pembahasan utama kita hari ini yaitu tentang fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Jadi, fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari, air, dan udara. Nah, menjawab pertanyaan sebelumnya, apakah tumbuhan juga membutuhkan makanan? Ya, tentu saja. Tumbuhan juga sama seperti makhluk hidup lainnya, layaknya manusia dan juga hewan. Tumbuhan juga membutuhkan makanan untuk bertahan hidup dan tetap tumbuh. Untuk bertahan hidup, tumbuhan juga memerlukan energi. Tumbuhan mendapatkan energi dari cahaya matahari. Energi yang diberikan oleh cahaya matahari akan digunakan oleh tumbuhan untuk membuat makanan. Dalam proses fotosintesis, daun memiliki peran yang sangat penting. Daun mengandung zat hijau yang bernama klorofil. Klorofil ini akan membantu proses terjadinya fotosintesis. Daun akan menyerap cahaya matahari yang digunakan sebagai sumber energi bagi tumbuhan. Selain cahaya matahari dan daun, dalam proses fotosintesis juga memerlukan air dan karbon dioksida. Air dari dalam tanah akan diserap oleh akar untuk disalurkan ke daun melalui batang tumbuhan. Kemudian, tumbuhan juga akan mengambil gas karbon dioksida dari udara melalui bagian kecil di daun yang disebut dengan stomata. Nah, dari penjelasan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa fotosintesis memiliki 4 komponen yang sangat penting. Yang pertama, yaitu adanya air. Air ini sangat penting untuk tumbuhan, begitu juga untuk proses fotosintesis. Yang kedua, yaitu perlunya karbon dioksida dari udara. Yang ketiga, yaitu cahaya matahari, di mana cahaya matahari ini sebagai sumber energi bagi tumbuhan. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, yaitu klorofil, atau tempat terjadinya pengolahan semua bahan untuk terjadinya proses fotosintesis. Berikut ini merupakan gambar dan proses terjadinya fotosintesis. Pertama-tama, daun akan menyerap cahaya matahari. Kemudian, klorofil yang menangkap cahaya akan memulai proses fotosintesis. Lalu, air yang ada di dalam tanah akan diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Tumbuhan juga akan menyerap karbon dioksida dari udara melalui bagian kecil daun yang disebut dengan stomata. Setelah semua bahan terkumpul di daun, maka proses fotosintesis akan terjadi. Nah, hasil dari proses fotosintesis yaitu ada 2. Yang pertama yaitu berupa makanan yang akan disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan untuk tumbuh. Kemudian, kelebihan makanan bisa disimpan dalam bentuk buah ataupun umbi. Yang kedua yaitu berupa oksigen. Proses fotosintesis akan menghasilkan gas oksigen
yang kemudian dilepaskan oleh daun ke udara. Setelah mengetahui proses terjadinya fotosintesis, kalian tahu kan di mana tempat terjadinya proses fotosintesis? Benar sekali, fotosintesis terjadi pada bagian daun yang bernama kloroplas, yaitu tempat klorofil berada. Nah, dari penjelasan proses fotosintesis, tahukah kalian bahwa dalam fotosintesis ternyata terdapat perubahan energi loh? Jadi, energi cahaya akan diubah menjadi energi kimia yang tersimpan dalam bentuk makanan. Dari adanya proses fotosintesis, dapat kita ketahui bahwa tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri dan juga gas oksigen. Makanan yang dihasilkan dari tumbuhan digunakan oleh tumbuhan untuk tetap bertahan hidup. Sedangkan gas oksigen yang dikeluarkan oleh daun akan digunakan oleh makhluk hidup untuk bernafas. Proses fotosintesis juga dipengaruhi oleh beberapa faktor loh. Yang pertama, semakin terang cahaya matahari, maka dapat menyebabkan proses fotosintesis menjadi lebih cepat. Yang kedua, semakin lebih banyak gas karbon dioksida, maka dapat menyebabkan produksi glukosa semakin meningkat. Yang ketiga, ketika tumbuhan kekurangan air, maka dapat memperlambat proses terjadinya fotosintesis. Yang keempat, suhu ideal 25 sampai 30 derajat Celcius dapat mempercepat reaksi enzim. Dan yang terakhir, semakin banyak klorofil, maka lebih banyak juga energi yang diserap oleh tumbuhan. Fotosintesis memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan. Di antaranya yaitu, pertama, tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri. Yang kedua, dengan fotosintesis, tumbuhan dapat menghasilkan oksigen untuk pernapasan makhluk hidup di bumi. Yang ketiga, fotosintesis dapat menjaga keseimbangan gas di atmosfer. Yang keempat, dapat memberi makan untuk hewan herbivora. Yang kelima, dengan adanya fotosintesis dapat menghasilkan buah-buahan untuk kita konsumsi. Dan yang terakhir, sebagai sumber energi bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Wah, ternyata kita sudah banyak sekali belajar mengenai fotosintesis. Yuk kita simpulkan bersama-sama. Fotosintesis adalah proses ketika tumbuhan membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Daun yang memiliki klorofil akan menangkap cahaya matahari lalu menggunakan energi itu untuk mengolah air dari akar dan karbon dioksida dari udara menjadi sebuah makanan. Proses ini dapat membantu tumbuhan untuk mendapatkan energi agar bisa tetap tumbuh dan tetap hidup. Nah, setelah kalian mempelajari mengenai fotosintesis, sekarang waktunya kuis. Untuk mengerjakan kuisnya, kalian cukup dengan menuliskan jawaban kalian pada buku tulis masing-masing. Selamat mengerjakan. Pertanyaan pertama. Apa yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis? A. Tanah dan pupuk. B. Cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. C. Air dan serangga. Dan D. Angin dan tanah. Pertanyaan nomor 2. Bagian tumbuhan yang menyerap cahaya matahari adalah A. Akar. B. Batang. C. Daun. Dan D. Bunga. Berikutnya pertanyaan terakhir, nomor 3. Mengapa fotosintesis penting bagi manusia dan hewan? A. Menghasilkan makanan dan oksigen. B. Menghasilkan air bersih. C.
membuat tanah jadi subur. D. Menyebabkan hujan. Wah, tidak terasa kita sudah selesai ya pembelajaran hari ini. Kita sudah banyak sekali belajar mengenai fotosintesis dan betapa pentingnya fotosintesis bagi kehidupan. Mungkin cukup sekian pada pembelajaran kali ini mengenai fotosintesis. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.